desa di Balangan menjadi lokus penurunan stunting. Paman Birin pantau vaksinasi Kalsel bergerak di Balangan. Pererat silaturahmi, jajaran TP/PKK, DWP, dan GOW Balangan hadiri pertemuan rutin bulanan. Peringati ke-50 HKG TP/PKK bersama DKP 3 Balangan gelar pasar murah. Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Balangan komitmen capai target. Komisi 5 DPR RI harapkan jembatan kembar Paringin segera dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir bersama saya Rizka Pauziah. Berikut batarbangan selengkapnya. Pemkab Balangan melalui Bapedalitbang gelar fokus group discussion analisis situasi program penurunan stunting di Aula 1 Bapedalitbang, Senin 4 April 2022. Pemkab Balangan melalui Bapedalitbang gelar fokus group discussion atau FGD analisis situasi program penurunan stunting di Aula 1 Bapedalitbang Senin 11 April 2022. FGD dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Balangan. Dengan aksi 1 yaitu identifikasi kendala, rekomendasi analisis dan penentuan calon desa lokus stunting tahun 2023. Analisis penentuan calon desa lokus ditentukan dari jumlah keluarga yang berisiko stunting, jumlah kasus balita stunting, persentase prevalensi stunting dari tertinggi ke terendah, dan cakupan layanan dari terendah ke tertinggi. Kepala Bapedalitbang Balangan Rahmadi Yusni menyampaikan ada 49 desa yang menjadi lokus dan diintervensi oleh semua pihak, salah satunya adalah mitra perusahaan. Stunting yang ada di Kabupaten Balangan disepakati ada 49 desa yang menjadi lokus dan diintervensi oleh semua pihak, salah satunya adalah Hadaru Group. Sementara itu Rahmadi berharap kedepannya angka stunting yang ada di Kabupaten Balangan terus menurun. Hal ini sesuai dengan RPJMD Renstra SKPD dengan target hanya 14%. Ya, harapan ke depan tentu angka stunting yang ada di Kabupaten Balangan terus menurun. Hal ini sesuai dengan RPJMD Renstra SKPD di mana di tahun 2016 kita nantinya angka stunting yang ada di Kabupaten Balangan itu hanya 14%. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur atau Paman Birin datangi Kabupaten Balangan guna memantau percepatan vaksinasi Kalimantan Selatan di Balangan, tepatnya di Puskesmas Paringin, Senin 4 April 2022. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur atau Paman Birin datangi Kabupaten Balangan guna memantau percepatan vaksinasi Kalimantan Selatan di Balangan, tepatnya di Puskesmas Paringin, Senin 11 April 2022. Peninjauan vaksinasi oleh Gubernur Kalimantan Selatan didampingi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan beserta unsur Forkopimda. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur menyampaikan capaian vaksin di Kalimantan Selatan. Ia juga mengapresiasi capaian vaksinasi di Kabupaten Balangan.
Lebih lanjut, Paman Birin meminta agar vaksin ini terus digencarkan sebagai upaya pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19, karena datangnya COVID di awal-awal sempat menghentikan aktivitas masyarakat. Tak lupa ia mengimbau agar ASN di Kabupaten Balangan melaksanakan vaksin 1, 2, dan booster sebagai contoh masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi. Pada kesempatan ini, Sabirinor menyerahkan simbolis kartu vaksin dan sembako kepada peserta vaksinasi, sekaligus menyerahkan bantuan dana hibah untuk tempat ibadah dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penerima dana hibah APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang diserahkan Paman Birin, Masjid Nurul Iman, Desa Hawai, Kecamatan Halong, Masjid Tajul Karyah, Kecamatan Juai, Masjid Al-Mujahidin, Desa Riwa, Kecamatan Batu Mandi, yang masing-masingnya 100 juta rupiah. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. TPPKK, DWP, dan GOW Kabupaten Balangan gelar pertemuan atau arisan rutin bulanan, sekaligus halal bihalal diisi ceramah agama oleh Haji Hifni bertempat di Dekranasda Balangan, Selasa 12 April 2022. Tim penggerak PKK, DWP, dan GOW Kabupaten Balangan gelar pertemuan atau arisan rutin bulanan sekaligus halal bihalal bertempat di Dekranasda Balangan Selasa 12 April 2022. Acara dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Balangan Sri Huryati Hadi, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Megawati Ulfa Supiani, jajaran Tim Penggerak PKK Kecamatan, DWP, dan GOW serta penceramah Haji Hifni. Ketua Tim Penggerak PKK Sri Huryati Hadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada panitia atas terlaksananya kegiatan dan mengharapkan acara halal bihalal sekaligus pertemuan rutin bulanan lebih mempererat silaturahmi. Ulun berharap dengan adanya event-event seperti ini silaturahmi kita semakin kuat antara TPPKK, GOW, dan DWP dan juga TPPKK kecamatan-kecamatan di Kabupaten Balangan. Ada 8 kecamatan, jadi semua camatnya juga berkumpul, ibu-ibu camatnya juga ada tadi berkumpul dengan semua pengurusnya di sini. Alhamdulillah sebagian pengurusnya. Pada kesempatan ini Sri Huryati Hadi juga mengajak semua perempuan di Kabupaten Balangan untuk maju terus, meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri, sehingga bersama kaum laki-laki menjadi kekuatan yang besar dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kegiatan yang dirangkai dengan tausiah agama tersebut ditambahkan Sri Huryati Hadi bertujuan untuk menambah pengetahuan agama dan motivasi dalam mengamalkannya. Bella Kira Rendra dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. TPPKK Kabupaten Balangan bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mengadakan pasar murah untuk menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah diselenggarakan di halaman gedung Dekranasda Balangan, Selasa 12 April 2022. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mengadakan pasar murah untuk menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah yang diselenggarakan di halaman gedung Dekranasda Balangan Selasa 12 April 2022.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Hajah Sri Huryati Hadi mengatakan kegiatan pasar murah dilaksanakan dalam rangka peringatan ke-50 Hari Kesatuan Gerak PKK. Beberapa sembako yang dijual seperti telur, gula, minyak goreng, mie instan, susu, beras, sirup, dan lain-lain. Disampaikannya bahwa kegiatan pasar murah ini rencananya akan dijadwalkan kembali untuk dilaksanakan pada beberapa kecamatan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pasar murah tersebut juga bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, terlebih hingga sekarang harga bahan pokok dan penting atau bapokting di pasaran sangat tinggi. Hari ini kita TPPKK Kabupaten Balangan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan. Jadi berinisiatif karena harga sembako sudah meningkat tajam. Jadi kita berinisiatif untuk sedikit membantu dari beban masyarakat untuk mengadakan pasar murah ini. Jadi memang barangnya terbatas karena kita juga baru memulai, baru belajar. Tapi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita mengadakan ke depannya lagi karena wacananya juga kita akan mengadakan di beberapa kecamatan sebelum Idul Fitri ini. Dari masyarakat terlihat mereka sangat antusias dengan adanya pasar murah yang digelar. Salah satunya Rusmaida, dirinya mengatakan meski harga sedikit lebih murah daripada di pasar, tetapi ini cukup membantu baginya. Dengan adanya pasar murah ini, nak, sangat baik sekali untuk masyarakat yang kurang mampu kan bisa kembali ke sini. Tadi ibu beli apa aja, Bu? Tukar apa aja? Ada Anda tukar daging tadi habis. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Bapeda Litbang Kabupaten Balangan laksanakan meeting kelompok kerja perumahan dan kawasan pemukiman Pokja PKP sebagai penguatan peran kelompok kerja PKP di Aula 1 Bapeda Litbang, Selasa 12 April 2022. Bapeda Litbang Kabupaten Balangan laksanakan meeting kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman atau Pokja PKP sebagai penguatan peran kelompok kerja PKP di Aula 1 Bapeda Litbang Selasa 12 April 2022. Dihadiri Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Balangan Rahmadi Yusni, Pokja PKP Kalimantan Selatan, Pokja PKP Balangan, dan mitra perusahaan. Kick-off meeting mengangkat tema Pokja PKP Balangan menuju Pelaminan 2025, penyehatan lingkungan dan air minum terjamin, aman dan berkelanjutan. Kabid Koordinasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur Bapeda Litbang Kabupaten Balangan, Resti Variana mengatakan pertemuan kali ini tentu untuk mensinergikan, berkolaborasi, membuat komitmen bersama untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Kegiatan ini mengawali kegiatan kita di tahun 2022 dan perencanaan tahun 2023. Kami berharap provinsi yang berhadir pada hari ini, alhamdulillah bisa berhadir lengkap dari Pokja provinsi, bisa memberikan support dan dukungan ke kami baik dari teknis maupun non teknis, baik dari segi pendanaan, pembinaan maupun pendampingan, agar kami di Kabupaten Balangan bisa benar-benar laksanakan kegiatan air minum dan penyehatan lingkungan secara sinergi, kemudian bisa mencapai hasil yang ditargetkan. Harapannya bisa 100% semuanya di tahun 2024, harapannya. Terima kasih. Dari beberapa target yang ingin dicapai, Resti mengatakan sesuai dengan RPJMD di Kabupaten Balangan, air bersih capaiannya 85% dan baru mencapai. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi,
Mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Bupati Balangan Abdul Hadi beserta jajaran dan unsur Forkopimda menyambut kedatangan rombongan Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senin 18 April 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rizka Pauziah, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Balangan Abdul Hadi beserta jajaran dan unsur Forkopimda menyambut kedatangan rombongan Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Senin 18 April 2022. Dalam kunjungannya, rombongan Komisi 5 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 5, Syaifullah Tamliha, bermaksud untuk meninjau pembangunan jalan dan jembatan kembar di Kecamatan Paringin. Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa sudah selayaknya dibangun jalan dan jembatan kembar di Paringin untuk mengurangi beban jembatan Paringin yang sempat rusak parah. Lebih lanjut disampaikannya, jembatan ini merupakan poros utama penghubung ke Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, sehingga menjadi salah satu jalur utama menuju ibu kota negara baru nantinya. Dirinya mengharapkan dari dibangunnya jembatan kembar nanti arus transportasi menjadi lebih lancar, serta menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan dan warga sekitar dalam beraktivitas. Karena itu alhamdulillah ini sudah selesai. Kemudian kita ingin adanya jembatan kembar di sebelah sini, sehingga nanti tidak terlalu banyak beban yang harus dibebankan kepada jembatan, sehingga transportasi itu bisa berjalan dengan lancar dan kenyamanan para mobil maupun kendaraan bermotor lainnya.